Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 SD Islam Nurul Firdaus? Semoga semuanya baik-baik saja. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan. Langsung saja disimak video berikut ini ya anak-anak. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Apakah sistem pencernaan pada setiap hewan berbeda? Jika berbeda, apa yang membedakan? Nah, organ pencernaan setiap hewan tentu saja berbeda, karena jenis makanan mereka juga berbeda-beda. Hewan yang akan kita pelajari organ pencernaannya pada hari ini ada ikan, serangga, amfibi, reptilia, dan aves. Yang pertama, sistem pencernaan pada ikan. Apa saja organ pencernaan pada ikan? Amati gambar berikut. Ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Selain itu, ikan juga mempunyai kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Lalu apa fungsi hati dan pankreas? Hati berfungsi menghasilkan empedu untuk membantu proses pencernaan lemak, sedangkan pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Selain itu, lambung ikan merupakan wujud pelebaran dari saluran pencernaan. Apakah ada yang tahu hewan apakah ini? Benar sekali, gambar hewan tadi adalah belalang. Belalang merupakan salah satu contoh hewan jenis serangga yang memiliki pencernaan yang sudah sempurna. Lalu, apa saja organ pencernaan pada belalang? Amati gambar berikut. Organ pencernaan pada belalang dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada amfibi. Apakah kalian tahu hewan katak? Lalu, apa makanan katak itu? Nah, salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Makanan katak itu berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Berikut proses pencernaan pada katak. Dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut, lalu dibawa ke lambung melalui kerongkongan. Selanjutnya, makanan di usus halus mengalami pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Dan sisa-sisa makanan yang tidak diserap di usus halus akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada reptil. Salah satu contoh hewan reptil adalah buaya. Saluran pencernaannya dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Yang terakhir ada sistem pencernaan pada aves. Salah satu contoh hewan aves adalah burung. Saluran pencernaan pada burung dimulai dari paruh, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan kloaka. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sadar nggak, jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia, atau hewan memamah biak. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Contoh terdekat adalah sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah poligastrik, artinya perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen.
di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida, enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Hewan ruminansia telah memainkan peran besar dalam menyediakan makanan bagi manusia, dan karenanya banyak diternakan untuk daging dan produk lainnya. Hewan ruminansia adalah bagian berharga dari rantai makanan manusia, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencerna tanaman tertentu yang tidak dapat dicerna oleh mamalia lain. Di lain sisi, hewan ruminansia juga menjadi subjek perdebatan mengenai peran mereka dalam perubahan iklim, karena kemampuan mereka memproduksi metana, yang dikeluarkan melalui sendawa dan kentut mereka. Peneliti menduga, metana dari ruminansia turut berperan memicu perubahan iklim dan global warming. Farting cows produce up to 18% of the world's greenhouse gases. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di Alam Semenit episode berikutnya.